Untuk pertanyaan tentang kronologisnya seperti apa, awal mulanya sampai terjadi ke kasus di KM45, seperti itu aja Kak. Tentang pencabutan GPS, terus pengejaran mobil, terus pelaporan ke Polsek Cinangka, seperti itu aja sih Kak. Anak korban penembakan di res area Tangerang dipanggil Pusat Polisi Militer Angkatan Laut untuk memberikan keterangan pada Selasa 7 Januari 2025 malam. Sebelumnya, 3 orang anggota TNI Angkatan Laut yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA dinyatakan terlibat dalam penembakan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ditemui usai pemeriksaan selama 5 jam, Agam Muhammad mengatakan bahwa dirinya dimintai kronologi peristiwa yang sebenarnya terjadi saat mulai penyewaan mobil hingga kejadian. Agam kembali menegaskan ke penyidik Puspomal bahwa pengeroyokan 15 orang kepada TNI itu adalah tidak benar. Ia juga menceritakan soal pencabutan GPS, pengejaran mobil hingga penolakan pelaporan ke Polsek Cinangka. Yang menyebut bahwa pihak penyidik menunjukkan foto ketiga anggota TNI yang terlibat penembakan ayahnya bahwa benar telah ditahan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tahu ada keterangan yang berbeda yang waktu itu disampaikan di press conference-nya TNI AL ya. Mungkin ada yang disampaikan atau tadi ada mendapatkan alasannya atau bagaimana? Tadi sih tidak menanyakan sih saya untuk perbedaan. Cuma dari pihak sini tidak ada tekanan sih Kak di sini. Jadi apapun yang terjadi diceritakan sebenar-benarnya seperti itu Kak. Kita percayakan aja ya kasus ini sama Puspom Al. Ya, tadi juga sudah diberi keterangan. Ya kita ikutin aja alurnya nanti. Yang gitu aja. Dari pihak TNI AL-nya ada yang menyampaikan sesuatu nggak terkait dengan perbedaan keterangan ini? Kalau untuk ke situ saya tidak dimintai keterangan ke situ ya. Saya hanya menceritakan apa aja yang kronologi terjadi pada saat itu dan saya tuangkan lah dalam pembicaraan dengan tugas Puspom Al itu, penyidiknya itu ya. Itu aja. Berarti kalau boleh tahu tadi berapa pertanyaan dan apa aja sih yang ditanyain gitu? Untuk pertanyaan tentang kronologisnya seperti apa, awal mulanya sampai terjadi ke kasus di KM45, seperti itu aja Kak. Tentang pencabutan GPS, terus pengejaran mobil, terus pelaporan ke Polsek Cinangka, seperti itu aja sih Kak. Berarti yang ditekankan juga terkait dengan pengeroyokan itu ada atau enggaknya dari pihak Mas? Oh iya, waktu itu saya bilang adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Kasus ini harus terang benderang karena harus dikronologikan dari awal. Kalau tidak dari awal jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu. Setelah kami menerangkan, ya akhirnya mungkin mereka sudah terbuka ternyata kasusnya seperti ini gitu. Tadi sempat ditemuin sama 3 orang dari TNI AL-nya yang oknum waktu itu atau gimana? Ya sempat diperlihatkan fotonya bahwa sudah ditahan juga. Berarti benar 3 orang itu? Betul Kak. Tapi sempat ketemu, ngobrol atau dikonfrontir pernyataannya gitu? Oh enggak, hanya dilihatkan fotonya saja. Iya. Dari pihak TNI AL tadi janji atau tindakannya seperti apa lanjutannya Mas? Dari TNI AL minta dikawal bareng-bareng. Semoga kasus ini cepat selesai dan mendapat keadilan dan seadil-adilnya Kak. Ya. Ada sanksi yang dijanjikan nggak kepada 3 oknum itu yang disampaikan ke Mas Agam? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Dari pihak Mas Agam sendiri dan keluarga, bagaimana harapannya baik? Ini kan berarti 2 ya jalannya ya, dari yang TNI AL sama dari pihak kepolisian juga ya. Bagaimana harapan atau mungkin soal kasus ini Mas? Boleh untuk ke adik saya? Ya, paling harapan kita dari keluarga pelaku dapat kami mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku mendapatkan
hukuman yang seberat-beratnya ya. Dari Bapak Panglima TNI pun sudah mengatakan jika ada anggota kami yang terlibat maka akan dipecat dan dipenjara. Itu, terima kasih. Sedikit, tadi ada yang disampaikan nggak terkait dengan peran 3 anggota TNI AL yang kemarin ada di lokasi, Mas? Oh, perannya sih disampaikan. Ini bagian yang menembak. Ini yang keluarga saya bekap pada waktu saat itu, sama yang menyetir yang 3 orang itu, Kak. Dari mereka kan tadi nyampein peran-perannya ya, apakah 3 orang ini tergabung sama orang-orang yang waktu itu mau ngambil mobilnya Mas, membacking mereka, atau seperti apa yang disampaikan? Itu masih tahap penyelidikan sih, Kak. Kita belum bisa memastikan gitu. Tadi nggak disampaikan. Tidak disampaikan karena masih tahap penyelidikan. Nah, lanjutannya apakah akan dipanggil lagi untuk diminta keterangan atau gimana? Untuk saat ini belum ada pemanggilan lagi sih, Kak. Tapi ada keterangan bahwa bersedia kalau misalnya dipanggil untuk mengambil keterangan Ada lagi, gitu. keterangan tambahan, ya, kami bersedia untuk datang lagi memberikan keterangan kembali begitu. Berarti 7 orang ini apakah nanti akan ada saksi yang lainnya atau bagaimana tadi yang disampaikan? Untuk saksi sudah cukup sih 7 orang, Kak. Ya, karena waktu itu pada saat kejadian di KM45 saksi inilah yang hadir pada saat itu. Total berapa sih Mas yang waktu itu datang? 10 orang. Dari anggota ARMY itu 3 orang. Mas, terkait dengan perlindungan ya, dari Pak Ramli kan akan ke LPSK untuk minta perlindungan. Kalau dari Mas Agam sendiri untuk keluarga dan juga saksi bagaimana, Mas? Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga dari keluarga untuk meminta perlindungan LPSK seperti itu, Kak. Belum ada obrolan lagi. Nah, mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga, Kak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.